Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Handayani. Saya akan memaparkan mata resume dari mata kuliah saya, yaitu Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan, yang materinya model dan gaya kepemimpinan, perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan, persepsi dan strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Di sini saya akan memaparkan resume dari materi yang telah saya paparkan, yaitu model dan gaya kepemimpinan, berkembang mutakhir tentang kepemimpinan, persepsi dan strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Makalah ini mengeksplorasi berbagai model dan gaya kepemimpinan, perkembangan terkini dalam studi kepemimpinan, serta pentingnya persepsi dan strategi komunikasi yang efektif dalam menciptakan pemimpin yang sukses. Analisis ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengembangan kepemimpinan yang responsif dan relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Yang pertama, model dan gaya kepemimpinan. Model dan gaya kepemimpinan mencakup berbagai pendekatan yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pengikut. Ada beberapa gaya yang sering dibahas, yaitu kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan secara sepihak, memberikan sedikit ruang bagi partisipasi pengikut. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpin mendorong partisipasi dan masukan dari anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dengan sedikit intervensi. Dan yang keempat, kepemimpinan transformasional, yaitu fokus pada menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama melalui visi yang jelas. Yang kedua, perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan. Perkembangan terbaru dalam studi kepemimpinan menunjukkan bahwa yang pertama, kepemimpinan adaptif, kepemimpinan berbasis nilai, kepemimpinan inklusif, serta kemudian yang ketiga ada persepsi dalam kepemimpinan. Persepsi dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi bagaimana mereka diterima oleh pengikut. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada persepsi ini, yaitu kompetensi dan kepercayaan, yang mana pengikut cenderung mengikuti pemimpin yang mereka anggap kompeten dan dapat dipercaya. Kemudian komunikasi yang jelas. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi dan tujuan secara cenderung memiliki pengikut yang lebih setia dan terlibat. Kemudian yang keempat, strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Strategi komunikasi yang efektif merupakan elemen krusial dalam kepemimpinan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi mendengar aktif, atau pemimpin harus mampu mendengarkan masukan dan kekhawatiran pengikut untuk membangun hubungan yang kuat. Yang kedua, transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai keputusan dan perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam tim, khususnya dalam konteks kerja jarak jauh. Di sini saya dapat menyimpulkan dari materi saya, model dan gaya kepemimpinan yang beragam bersamaan dengan perkembangan terkini dalam studi kepemimpinan, menekankan pentingnya adaptabilitas, nilai-nilai etika, dan komunikasi yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keterlibatan pengikut, serta mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien. Demikian resume yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.